Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Anastasia Hukul Syaira. Selamat datang di IBT Talks. Masih dalam rangkaian kegiatan inkubator bisnis teknologi nih. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi pelaku usaha, yaitu kelola keuangan, kembangkan bisnis, pencatatan keuangan, dan pajak berbasis komputerisasi. Banyak pelaku UMKM yang memiliki produk berkualitas dan penjualan yang terus meningkat. Namun, masih ada yang belum menerapkan pencatatan keuangan dengan baik, bahkan mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Pengelolaan keuangan yang rapi menjadi kunci utama membangun bisnis yang sehat dan berkembang. Selain itu, di era digitalisasi saat ini, sudah banyak aplikasi dan sistem komputerisasi untuk memudahkan pelaku usaha melakukan pencatatan keuangan dan pengelolaan pajak. Nah, untuk membahas hal tersebut, hari ini telah hadir dua narasumber yang akan berbagi ilmu, pengalaman, dan tips sederhana yang bisa langsung diterapkan oleh para pelaku UMKM. Mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat datang Ibu Vegi Sukristi Andriani MAK, selaku dosen bisnis digital ITK. Dan Kak Isnaini Nurrachmawati selaku praktisi Cortex C Level Hub. Mungkin kita bisa menyapa para penonton dulu. Halo. Oke. Jadi tema hari ini kita tentang keuangan ya, Bu dan Kak. Nah, kayak dari Tasya sendiri pun, Tasya udah aware terhadap keuangan itu sejak menjadi siswi SMP nih. Itu aja dalam praktiknya ada susah, ada gampangnya gitu. Nah, tapi sekarang kita ngebahasnya tentang UMKM. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Tasya tanyakan ke Ibu, mewakilkan para pelaku usaha. Kira-kira dalam banyaknya UMKM ini kan fokusnya pada penjualan ya, tetapi sering mengabaikan pencatatan keuangan. Nah, menurut Ibu sendiri, mengapa sih pencatatan keuangan dalam usaha itu menjadi hal yang penting gitu? Oke, kan ini ya teman-teman ya. Pertama, UMKM kan memang target mereka adalah untuk mencapai keuntungan ya pastinya. Jadi mereka selalu fokus hanya pada berapa nih untung saya hari ini, berapa untung saya besok, berapa untung saya 1 bulan, seperti itu biasanya. Nah, namun kadang hal-hal tersebut itu tadi adalah pencatatan keuangan yang sering mereka abaikan. Padahal untuk membuat harga jual atau kita menghitung harga pokok produksi itu juga diperlukan sekali pencatatan-pencatatan kecil. Misalnya contoh toko roti gitu ya, membeli tepung saja walaupun hanya di toko kecil atau di toko samping rumah gitu ya, namun kan itu sudah menjadi pengeluaran mereka. Nah, hal itulah yang wajib mereka catat seperti itu, karena itu termasuk dalam nantinya akan dijadikan harga jual. Jadi ketika hal-hal itu nanti dilupakan gitu ya, itu biasanya membuat UMKM ini tidak aware. Jadinya mereka nih nggak tahu sebulan itu pengeluaran mereka sebenarnya berapa gitu. Mereka hanya bisa mengingat-ingat saja nih, oh kemarin saya sudah membeli tepung 1 kilo, lalu telur 1 piring, lalu saya jual karena pasaran harga kue itu misalnya 1 biji 3.000 ya di Balikpapan mungkin, jadi saya jual segitu juga deh, padahal sebenarnya mungkin bahan yang mereka gunakan itu berbeda dengan pelaku-pelaku usaha lain. Jadi mungkin di situ nanti terjadi untung mereka jadi nggak terlalu besar gitu ya, atau untung mereka bahkan mereka bisa rugi kalau memang mereka tidak bisa betul-betul memahami atau melakukan pencatatan-pencatatan tadi. Mungkin itu yang sering terjadi gitu sih. Oke, jadi memang perlu dicatat setiap apa yang perlu dibeli gitu ya, Bu. Dan walaupun hal-hal kecil gitu hal-hal ya. kecil banget ya, kadang kayak 500 perak gitu keluar, perlu dicatat ternyata ya. Iya, kadang mengabaikan ya, kadang kan kalau kita beli di toko grosir tuh ada 1.230 misalnya seperti itu. Nah, itu kadang diabaikan. Namun sebenarnya itu harus tetap dicatat ya, karena nanti kita tidak tahu di akhir itu akan balance atau enggak nih pemasukan dan pengeluarannya kita. Seperti itu sih. Nah, berarti itu bisa jadi ini juga ya, Bu,
kesalahan yang terjadi dalam pencatatan keuangan gitu ya. Iya, bisa juga. Kadang nanti di akhir nggak balance nih pengeluaran saya kok jadinya cuma 2.700 padahal sebenarnya pemasukannya saya kasih ternyata 3.000. Nah, 300-nya kemana? Nah, itu kan jadi tanda tanya besar. Oh, ternyata kemarin ada biaya plastik Rp300. Nah, itu kan kadang diabaikan gitu ya. Jadi memang setiap biaya-biaya kecil itu juga harus ikut dicatat seperti itu sih. Jangan sampai diabaikan kalau memang kita pengen administrasi keuangan kita itu bagus. Dan sehat terus berkelanjutan ya. Betul banget. Kira-kira selain dari kesalahan nih kayak nggak dicatat, selain itu ada lagi nggak? Biasanya sih kalau nggak dicatat, selain nggak dicatat, kadang mereka mencampur gitu ya antara uang pribadi, pernah kan pasti ya saya juga kadang seperti itu gitu ya, mencampurkan keuangan pribadi jadi satu rekening misalnya, jadi kadang pemasukan bulanan nih segini, terus nanti saya belanjakan untuk kebutuhan penjualan, misalnya seperti itu. Wah, kemarin kayaknya uang saya gajian 3.900.000, misalnya seperti itu, ternyata kayaknya pengeluaran saya cuma 2,5 juta deh, berarti kira-kira uang sisa saya ini yang ada di rekening ini adalah sisa uang saya. Nah, kadang hal itu tuh yang belum bisa dikontrol ya sebenarnya. Selain tadi tidak dicatat setiap transaksi, kadang juga kita tuh mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha kita. Nah, itu yang akhirnya bingung, seperti itu sih, kebanyakan yang seperti itu. Supaya kira-kira nggak tercampur tuh, kira-kira tipsnya tuh gimana sih, Bu? Kalau misalnya tips dari saya membedakan rekening gitu ya, antara rekening pemasukan dan pengeluaran. Jadi kadang rekening pemasukan itu hanya khusus misalnya uang masuk berapa. Ketika saya butuh, saya berbelanja melalui rekening itu. Entah nanti membeli barang dagangan dari situ, atau nanti pengeluaran-pengeluaran bulanan ya, atau beban setiap hari, misalnya beban listrik, sewa, dan lain-lain itu ya dari rekening itu. Ketika nanti ada pemasukan baru, misalnya ada kita jualan nih, lalu ada bayar kan customer melalui online atau tunai, nanti saya masukkan di rekening satunya. Biasanya saya melakukan yang seperti itu untuk mengetahui ya berapa sih sebenarnya realnya saya dapat itu berapa. Selain nanti dicocokkan dengan pencatatan yang sudah kita lakukan di awal tadi, kayak gitu. Jadi kita tahu tuh kan ada track record nih kalau di rekening kita ya, kita keluarin berapa, lalu masuk berapa, itu bisa kita catat. Sesuaikan dengan transaksi yang kita pakai sebelumnya, yang kita belanja tadi. Terus misalnya kita buat nota untuk penjualan, itu juga nanti catat. Oke, ngebahas rekening berarti kan ada aplikasi nih. Nah, untuk pencatatan keuangan pun kira-kira ada aplikasi yang bisa digunakan nggak sih, Bu? Banyak ya sebenarnya aplikasi-aplikasi, mungkin sekarang bisa di-download di App Store atau di Google Store gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya kita nih masih baru gitu ya, belum terlalu gimana sih caranya menggunakan ini, kita belum paham nih, pakai aja spreadsheet atau Excel. Jadi nggak harus tuh pakai aplikasi sebenarnya. Namun kalau misalnya ternyata UMKM-nya ini sudah mencapai target pasar yang cukup besar gitu ya, atau mungkin sehari mereka bisa melakukan penjualan hingga 1.000, 2.000, itu kan nggak mungkin lagi dicatat menggunakan Excel, spreadsheet, dan lain-lain. Jadi biasanya memang harus menggunakan aplikasi yang bisa mencakup hal-hal yang banyak tersebut. Namun kalau misalnya ternyata hanya baru memulai gitu ya, merintis usaha rumahan dan yang lain, mungkin itu kita bisa menggunakan Excel gitu. Terus kita juga bisa menggunakan spreadsheet tadi, seperti itu sih mungkin agar lebih mudah ya. Jadi kan pakai rumus sum gitu ya, rumus min dan median kalau misalnya rata-rata saja, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman yang buat masih mempunyai baru merintis usaha ya, Bu. Jadi nggak perlu pusing kayaknya harus pakai aplikasi yang berbayar, tenang aja karena ada Excel nih sekarang kan. Dari dulu juga udah ada Excel, jadi teman-teman bisa belajar rumus-rumus yang bisa digunakan di situ. Dan penggunaan digital ini juga mempermudah ya adanya track record dari kegiatan pencatatan keuangan yang sebelumnya. Gitu. Nah, mungkin kita bakal pindah tentang pajak ya. Tidak lepas namanya usaha pasti ada perpajakan dengan pemerintah gitu ya, Kak. Nah, jadi akan kita bahas dengan Kak Isna. Ada beberapa pertanyaan yang mewakilkan terkait pajak. Jadi
Selain pencatatan keuangan nih, salah satu hal yang sering dianggap rumit oleh pelaku usaha eh, kecil atau menengah dan sebagainya itu adalah pajak. Sebenarnya kenapa sih UMKM itu perlu memahami kewajiban perpajakan sejak dini? Oke, jadi teman-teman UMKM itu perlu memahami kewajiban perpajakan sejak dini karena jangan sampai teman-teman semua punya mindset nih, nanti dulu deh memahami perpajakan ini, tunggu usahanya udah berkembang besar. Nah, padahal itu tuh bisa dimulai dari sekarang nih, dari pada saat teman-teman sudah menjalankan usahanya. Nah, kenapa? Karena itu merupakan salah satu bentuk teman-teman UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan ke negara kita Indonesia. Nah, selain itu juga merupakan kredibilitas teman-teman nih sebagai pelaku usaha karena itu bisa menggait investor nih, karena di mata investor itu juga menjadi poin plus ketika kita sudah menerapkan perpajakan. Oh, UMKM ini walaupun mungkin masih baru mulai tapi udah menerapkan aturan perpajakannya nih, seperti itu. Oke, berarti penting banget ya tentang belajar pajak, nggak cuma untuk usaha, tapi bisa menarik investor gitu ya ke usaha kita, biar lebih berkembang dan berkelanjutan lebih pesat lagi gitu. Iya. Nah, untuk pertanyaan keduanya nih Kak, apakah saat ini pengelolaan pajak ini udah dilakukan secara digital? Kita melihat tadi bahwa pencatatan keuangan tuh juga udah ada digitalnya gitu ya. Oke, jadi untuk pencatatan perpajakan itu sekarang juga sudah digital nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk harus pagi-pagi nih datang ke kantor pajak, itu udah nggak perlu karena sekarang sudah ada namanya Cortex. Jadi Cortex itu sistem perpajakan yang udah terintegrasi nih, mulai dari aktivasi akunnya, untuk pelaporan SPT-nya, pembayarannya, semuanya sudah ada di dalam sistem Cortex tersebut. Jadi dimanapun teman-teman, jam berapapun itu teman-teman sudah bisa akses, nggak perlu lagi capek-capek bangun pagi untuk datang ke kantor pajak mengantri karena sekarang sudah terdigitalisasi. Kan biasa kalau langsung tuh antri gitu ya kan, Iya. dan nunggunya pasti lama banget gitu. Daripada jauh-jauh ya kan, kita bisa menggunakan aplikasi Cortex dari rumah. Betul banget. Oke, nah boleh nggak sih kan minta tipsnya sederhana setelah baiknya nih bagi UMKM setelah mengikuti pelatihan pencatatan keuangan dan pajak berbasis komputerisasi dari IBT nih, apa yang harus mereka lakukan sih? Gitu. Setelah belajar bersama nih di pelatihan dengan IBT, teman-teman tuh sudah bisa untuk mulai, mungkin yang belum aktivasi akunnya sudah bisa diaktifasi dulu nih melalui sistem Cortex. Lalu juga belajar menghitung terkait PPh final 0,5%-nya terhadap omset teman-teman semua. Seperti itu. Jadi mulai dipraktekkan, dipelajari, dan diterapkan di usahanya. Itu luar biasa banget pembahasan kita hari ini terkait pencatatan keuangan, terus juga pajak yang bisa dilakukan secara digitalisasi, dilakukan dari rumah, dan tanpa ribet teman-teman. Oke, jadi kita tuh belajar banyak ya bahwa keberhasilan sebuah bisnis itu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penjualan, pendapatan, tapi juga bagaimana cara kita mengelola keuangan itu sendiri ya. Kemudian eh, melalui pencatatan yang rapi, pemanfaatan teknologi, serta pemahaman mengenai perpajakan yang tadi Kak Isna jelaskan. Nah, pelaku usaha juga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan membangun bisnis yang sehat serta berkelanjutan. Mungkin saya ucapkan terima kasih terhadap kedua narasumber atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan pada kesempatan kali ini. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi para pelaku UMKM di luar sana dan calon entrepreneur muda nih. Jangan lupa ikuti rangkaian pelatihan Inkubator Bisnis Teknologi Institut Teknologi Kalimantan. Karena masih banyak materi yang siap membantu Anda mengembangkan bisnis ke level berikutnya. Saya selaku moderator pada podcast hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di IBT Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.